Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Hanif Noval Raya dari Universitas Widyatama. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip manajemen mutu, struktur gedung dalam industri farmasi. Kita harus tahu dulu prinsip-prinsip manajemen mutu, apa aja ya. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan orang. Keempat, pendekatan proses. Kelima, pendekatan sistem dalam manajemen. Keenam, perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, pendekatan berdasarkan fakta. Kedelapan, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Kita jelaskan yang pertama dulu, fokus pada pelanggan. Dalam proyek gedung farmasi, pelanggan utamanya adalah perusahaan farmasi yang sangat memperhatikan mutu lingkungan produksi. Mutu harus dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan berkomitmen untuk memenuhi harapan mereka. Kebutuhan dari bangunan farmasi harus memenuhi standar Good Manufacturing Practice atau GMP, memiliki ruangan bersih atau clean room, sistem HVAC yang mampu mengontrol suhu, kelembaban, tekanan, dan partikel udara. Yang kedua ada kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu atau apa sih? Pemimpin harus menciptakan visi, arah, dan lingkungan kerja yang kondusif agar seluruh tim termotivasi dan bekerja sesuai target mutu. Yang pertama, memastikan semua tim memahami pentingnya standar farmasi. Yang kedua, mengatur koordinasi antara arsitek, insinyur, tim HVAC, kontraktor, dan pelanggan. Yang ketiga, memberi arahan saat ada kendala teknis seperti jika tekanan udara ruangan tidak sesuai spesifikasi. Meningkatkan keterpaduan tim dan memastikan setiap keputusan mendukung pencapaian mutu. Keterlibatan orang. Semua personel dari manajer sampai tukang harus melibatkan dan menyadari peran mereka dalam menjamin mutu. Tukang perlu dilatih cara memasang panel ruangan bersih tanpa merusak permukaan. Tim listrik harus tahu pentingnya sambungan tertutup untuk menghindari masuknya partikel debu. Membangun rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap mutu pada semua lini pekerjaan. Pendekatan proses mutu dijaga dengan mengelola semua aktivitas sebagai proses yang saling terhubung dari input proses hingga output dalam konteks farmasi. Contoh proses: input material dinding antimikroba, proses pemasangan panel sesuai prosedur, output ruangan bersih kelas ISO 8 yang memenuhi standar tekanan udara positif. Langkah yang penting adalah memastikan setiap tahapan memiliki standar kerja dan menyediakan checklist inspeksi untuk setiap proses, bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tahapan pekerjaan berkontribusi pada mutu hasil akhir. Yang selanjutnya, pendekatan sistem terhadap manajemen. Yang pertama ada semua proses yang ada harus terintegrasi dalam satu sistem yang saling mendukung untuk mencapai tujuan mutu. Sistem HVAC mendukung clean room, sistem kontrol suhu menjaga stabilitas produksi obat, sistem arsitektur mendukung alur bersih dan kotor. Menghindari pekerjaan tumpang tindih atau saling bertentangan, serta mengoptimasikan kerja antar sistem. Perbaikan berkelanjutan. Organisasi atau proyek harus terus-menerus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu dalam pembangunan gedung farmasi. Contoh, setelah uji tekanan ruangan pertama gagal, tim mengevaluasi dan memperbaiki desain pintu yang tidak kedap udara. Kedua, menerapkan pelatihan berkelanjutan untuk tukang agar tidak mengulang kesalahan teknis. Langkah-langkahnya audit mutu berkala, evaluasi hasil uji,
uji kebocoran udara, partikel, suhu, agar mutu proyek tidak stuck, selalu meningkat, dan mampu menjawab tantangan baru. Pendekatan berdasarkan fakta untuk pengambilan keputusan. Keputusan harus didasarkan pada data dan terbukti nyata, bukan perkiraan atau intuisi semata dalam proyek farmasi. Contoh penerapan, keputusan menggunakan filter HEPA kelas H14 bukan berdasarkan katanya, tetapi berdasarkan hasil simulasi dan uji kebersihan udara. Jika suhu ruang uji naik di luar batas, dilakukan pengukuran dan penyesuaian sistem pendingin berdasarkan data, bertujuan untuk mencegah kesalahan fatal dan menjamin bahwa semua tindakan benar-benar diperlukan dan efektif. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Kerjasama jangka panjang dengan pemasok terpercaya akan mendukung kelancaran proyek dan menjaga mutu material dalam proyek farmasi. Pemasok kritikal, ada panel ruangan bersih, filter HEPA, sistem HVAC, presisi. Contoh, jika pemasok filter yang sering terlambat, jadwal proyek tertunda, dan uji mutu tidak bisa dilakukan. Dengan kerjasama jangka panjang, pemasok lebih memahami standar proyek dan bisa memberi layanan teknis tambahan, bertujuan untuk menjaga kelancaran pemasok dan menjamin kualitas bahan atau material sesuai kebutuhan proyek farmasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.